Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium, kita memasuki bulan Mei yang disebut sebagai bulan Maria dalam tradisi gereja Katolik. Disebut demikian karena bulan ini didedikasikan secara khusus untuk menghormati Bunda Maria. Semua yang mencintai Bunda Maria menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Maria, berdoa rosario di rumah, di keluarga, di kelompok-kelompok, di komunitas, atau mengadakan ziarah-ziarah, melakukan tindakan-tindakan saleh secara khusus untuk menghormati Bunda Maria. Tentu saja kecintaan umat Katolik pada Bunda Maria sudah berabad-abad lamanya dilakukan sejak para bapak gereja. Tetapi tradisi mempersembahkan devosi khusus kepada Bunda Maria di bulan Mei ini mengingatkan kita misalnya pada Alfonso ke-10, seorang raja yang disebut sebagai raja yang bijaksana. Di dalam suatu untayan nyanyian kepada Bunda Maria yang ia buat, di sana dia memuji Maria, menghormati Maria sebagai wanita dari semua wanita, sebagai kembang dari semua kembang, sebagai yang paling indah dari semua ciptaan, sebagai cahaya bagi para kudus di surga. Semua ekspresi itu untuk menunjukkan kecintaan kepada Bunda Maria. Di abad ke-16, abad ke-17, misalnya dalam catatan sejarah tradisi gereja, digambarkan bahwa di novisiat Ordo Dominican di daerah Fiesole di Florence di Firenze, Italia, pada waktu itu ditemukan suatu catatan suatu kronik dalam komunitas itu di mana dikatakan bahwa ketika mereka mendengar umat mendaraskan nyanyian atau mendaraskan doa-doa kepada Maria, mereka ikut serta, mereka terlibat untuk berdevosi kepada Maria. Bukan hanya pada awal bulan Mei, tetapi seluruh bulan itu dipersembahkan kepada Maria, doa-doa, nyanyian. Kita juga ingat di abad ke-16 Santo Filipus Neri, seorang pastor yang dengan sederhana di kota Roma mengundang orang-orang muda untuk menghiasi patung Maria dengan kembang mawar putih. Lalu dia mengajak mereka untuk bernyanyi, berdoa, berdevosi, untuk menunjukkan penghormatan kepada Bunda Maria, khususnya pada bulan Mei. Dalam tradisi gereja juga dikenal sebagai contoh saja, misalnya dari praktik kesalehan, devosional para pastor Yesuit, misalnya Pastor Annibale Dionysius di Verona. Dia juga merangkai untayan doa dan nyanyian kepada Maria, mengajak orang untuk berdoa rosario, untuk berdevosi kepada Maria. Atau seorang pastor Yesuit yang lain bernama Alfonso Muzzarelli yang pada tahun 1785 juga merangkai nyanyian kepada Maria, dan di situ menyebut bahwa Maria dihormati pada bulan Mei. Nah, dari situ tradisi-tradisi itu memperkuat praktik devosi secara khusus yang dipersembahkan kepada Maria selama bulan Mei. Contoh-contoh praktik devosi kepada Maria selama bulan Mei ini kemudian diteguhkan oleh para paus. Kita semua tahu bahwa paus-paus kita seperti Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus ke-16, juga Paus Fransiskus sekarang sangat devosional kepada Maria. Nah, untuk tradisi devosi kepada Maria di bulan Mei ini, kita mengingat misalnya ensiklik yang ditulis oleh Paulus ke-6 yang berjudul Mense Maio, yang berarti bulan Mei. Di sana dia mengajak orang untuk secara khusus mendedikasikan bulan Mei kepada Bunda Maria dalam doa-doa, devosi, rosario, ziarah, dan bentuk-bentuk kesalehan yang lainnya. Dan di sini Paulus ke-6 dalam ensiklik ini juga sekaligus mengingatkan bahwa memang bagi orang Katolik Yesus adalah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Maka
kita tidak pernah menggantikan peran Yesus ini kepada Maria. Semua umat beriman yang mencintai Bunda Maria berdoa bersama Maria. Tradisi menghormati Maria pada bulan Mei ini cikal bakalnya juga datang dari pengaruh siklus musim di Eropa. Pada bulan Mei disebut sebagai siklus primavera, mulailah musim semi di mana kembang-kembang mulai tumbuh, di mana ada kehidupan setelah musim dingin, burung-burung berkicau, ekspresi maternitas bumi yang menunjukkan bahwa rahmat Allah turun berlimpah menyertai umat manusia. Maka ini kemudian dimaknai, diadopsi oleh orang-orang Katolik untuk menghormati Maria sebagai ungkapan maternitas ilahi, keibuan ilahi yang mendengarkan, menerima doa-doa dan keluh kesah anak-anaknya menjadi tempat pelarian. Maria juga digelar sebagai tempat pelarian, tempat doa-doa keluh kesah orang-orang berdosa. Dengan tradisi ini kita mendapatkan suatu petunjuk untuk menjadikan dan mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Paus Paulus ke-6 dalam Mense Mayo ini mengatakan, bersama Bunda Maria kita ingat kata-kata Yesus, kalau kita berdoa, mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua, Anda sekalian, ketika mendedikasikan doa-doa devosi Anda pada bulan Mei ini bersama Maria, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan akan menunjukkan keibuannya, maternitasnya. Dia membuka tangannya, mendengarkan doa-doa kita, mencurahkan rahmat yang istimewa kepada kita. Semoga doa-doa, praktik kesalehan dan devosi Anda selama bulan Mei ini mendatangkan buah-buah rahmat yang berlimpah kepada Anda semua. Tuhan memberkati kita semua.